Suami buat pesta meriah untuk mempermalukan lalu menceraikanku di depan teman-temannya, tetapi dia tak tahu aku juga membawa hadiah spesial yang membuat hidupnya hancur. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku masih ingat jelas hari itu. Saat langit sore tampak begitu indah dengan semburat jingga yang perlahan berubah menjadi keemasan. Suasana hangat yang memenuhi udara di sekitar pelaminan terasa seperti mimpi. Hari itu adalah hari pernikahanku. Hari yang seharusnya menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Dan memang, pada saat itu aku sungguh percaya kebahagiaan sedang menyertaiku. Aku, Alia, hanyalah perempuan sederhana dari keluarga biasa. Ayahku seorang guru yang telah pensiun, sementara ibuku ibu rumah tangga yang penuh kasih. Hidup kami tidak pernah berlebihan, tapi selalu cukup. Sementara itu, lelaki yang berdiri di sampingku dengan jas hitam elegan dan senyum percaya diri itu adalah Raka Pradipta. Seorang pria yang, bisa dibilang, hidupnya sangat berbeda dariku. Ia berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pengusaha sukses di bidang properti. Ibunya seorang wanita sosialita yang aktif di berbagai perkumpulan elit. Dari luar, kehidupannya tampak sempurna. Harta melimpah, pendidikan tinggi, wajah tampan, serta harisma yang membuat banyak orang kagum. Ketika aku dan Raka pertama kali bertemu, aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menjadi istrinya. Pertemuan itu terjadi di sebuah seminar kecil tentang kewirausahaan. Aku yang kala itu baru lulus kuliah, datang hanya untuk mencari pengalaman. Sedangkan Raka, ia hadir sebagai pembicara tamu yang sukses membangun perusahaan startup di usia muda. Aku masih ingat, aku duduk di barisan belakang dengan buku catatan kecil di tangan. Saat Raka mulai berbicara, aku langsung terpesona oleh caranya menyampaikan materi. Suaranya dalam, setiap kalimatnya tegas namun tetap hangat. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat banyak perempuan di ruangan itu menatapnya dengan mata berbinar. Aku, tentu saja, tidak terkecuali. Usai seminar, aku memberanikan diri untuk bertanya. Awalnya hanya soal bisnis kecil yang ingin aku rintis. Tapi entah bagaimana, percakapan itu berlanjut lebih panjang dari yang kuduga. Raka tidak hanya menjawab pertanyaanku dengan serius. Ia bahkan mengajakku bertukar nomor ponsel untuk berdiskusi lebih lanjut. Bagiku itu seperti keberuntungan luar biasa. Aku bahkan sempat mengira ia hanya basa-basi. Tapi ternyata ia benar-benar menghubungiku beberapa hari kemudian. Dari situlah semuanya dimulai. Masa pendekatan kami berjalan cepat. Raka selalu punya cara membuatku merasa istimewa. Ia sering mengajakku makan malam di restoran yang belum pernah kubayangkan bisa kukunjungi. Ia memberiku bunga, hadiah-hadiah kecil yang selalu penuh makna. Bahkan menemaniku ketika aku sakit meski jadwalnya padat. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, apa yang ia lihat dariku? Mengapa ia memilih aku, seorang wanita biasa, di tengah lingkaran pergaulannya yang penuh dengan wanita cantik dan glamor? Karena kamu berbeda, Alia, katanya suatu malam, ketika kami sedang duduk di kafe kecil dekat rumahku. Kamu tulus. Kamu tidak peduli pada hartaku, keluargaku, atau statusku. Kamu hanya jadi dirimu sendiri. Dan itu yang membuatku ingin bersamamu. Kalimat itu menancap dalam di hatiku. Sejak saat itu, aku benar-benar yakin bahwa Raka adalah jodohku. Aku percaya padanya sepenuhnya. Hari pernikahan kami pun digelar dengan megah. Gedung yang kami gunakan penuh dengan tamu undangan, dari keluarga besar hingga rekan bisnis orang tua Raka. Aku, dengan gaun putih sederhana yang kupilih sendiri, merasa seperti putri dongeng. Semua orang memuji betapa serasi aku dan Raka berdiri bersama di pelaminan. Aku melihat wajah ibuku berlinang air mata bahagia, sementara ayahku menepuk pundakku dengan penuh kebanggaan. Jaga anak kami, Raka, kata ayahku pelan ketika menyalami suamiku. Dengan nyawaku sekalipun, Pak, jawab Raka mantap, dengan senyum menawan yang membuat semua orang percaya pada ketulusannya. Termasuk aku. Beberapa bulan pertama pernikahan kami sungguh terasa indah. Raka sering mengajakku liburan singkat keluar kota, memberiku kejutan kecil seperti sarapan di tempat tidur, atau sekadar mengirim pesan manis saat ia sibuk bekerja.
Rumah kami, meski besar dan mewah, selalu dipenuhi dengan canda dan tawa. Aku belajar banyak tentang dunia bisnis dari Raka, sementara ia sering berkata bahwa kehadiranku membuatnya lebih tenang dalam menghadapi tekanan pekerjaan. Namun, seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Aku tidak bisa menunjuk dengan pasti kapan tepatnya, tapi aku merasakannya sedikit demi sedikit. Raka yang dulu penuh perhatian, kini mulai sibuk dengan pekerjaannya. Malam-malam kami yang dulu penuh obrolan ringan, kini digantikan dengan Raka yang sibuk menatap layar laptopnya. Ketika aku mencoba mengajaknya bicara, ia hanya menjawab singkat, seolah keberadaanku tidak sepenting pekerjaannya. Aku mencoba memaklumi. Aku tahu suamiku sedang membangun sesuatu yang besar. Tapi perlahan, sikapnya padaku juga berubah di depan orang lain. Ia mulai sering melontarkan candaan yang terdengar seperti sindiran. Di hadapan teman-temannya, ia seakan menikmati mempermalukanku dengan lelucon tentang betapa noraknya aku dalam hal fashion, atau betapa kampungannya lidahku ketika mencoba makanan asing. Semua orang tertawa, dan aku hanya bisa tersenyum kaku sambil menahan sakit hati. Alia, kamu harus belajar tampil lebih elegan. Kamu kan sekarang istri Raka Pradipta, ucap ibunya suatu kali dengan nada tajam. Raka hanya tersenyum, tanpa sedikit pun membelaku. Meski begitu, aku tetap bertahan. Aku selalu mencoba mengingat masa-masa indah di awal pernikahan kami. Aku berusaha menutup mata pada sikap dingin Raka, meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya fase yang akan berlalu. Aku masih mencintainya, dan aku percaya cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi jauh di lubuk hati, aku mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar. Ada rahasia yang disembunyikan Raka dariku. Aku hanya belum tahu apa. Dan aku tidak menyangka, rahasia itu kelak akan menjadi awal dari kehancuran rumah tangga kami, sekaligus awal dari kebangkitanku. Pernikahan yang awalnya terasa seperti dongeng perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kuharapkan. Semua dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang tampak sepele. Namun bagi seorang istri, hal-hal kecil itu ibarat serpihan kaca yang lama-kelamaan melukai hati hingga penuh sayatan. Raka semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu ia selalu menelponku meski hanya untuk mengabarkan akan rapat sampai larut malam, kini ia bahkan tak peduli lagi. Teleponku sering tak diangkat, pesan singkatku dibalas berjam-jam kemudian, dan setiap kali aku menanyakan alasannya, jawabannya selalu sama. Aku sibuk. Awalnya aku berusaha mengerti. Aku tahu Raka sedang mengembangkan perusahaan barunya, dan itu butuh tenaga, waktu, dan pikiran yang besar. Aku tidak ingin terlihat cerewet atau mengekangnya. Tapi entah mengapa, ada rasa janggal yang terus mengusik hatiku. Kecurigaan itu semakin besar ketika aku mulai mencium aroma parfum wanita di kemejanya. Bukan parfumku, bukan pula parfum ibunya yang kadang mampir ke rumah. Aku mengenal aroma itu. Parfum yang sedang tren di kalangan perempuan muda. Ketika aku menanyakannya, Raka hanya tertawa sinis. Kamu terlalu banyak berimajinasi, Alia, katanya dengan nada mengejek. Mungkin itu sisa parfum waitress restoran tempat aku meeting. Aku hanya diam. Entah mengapa, aku merasa ada kebohongan di balik kalimat santainya itu. Seiring waktu, sikapnya semakin kasar. Ia tidak lagi segan merendahkanku di depan orang lain. Pernah suatu kali, dalam sebuah acara makan malam bersama klien penting, aku menyajikan makanan di meja dengan sedikit gugup karena banyak tamu. Raka malah menertawakanku. Lihat, istri saya ini memang gak terbiasa di acara-acara besar, katanya dengan tawa ringan. Tangannya sampai gemetar begitu. Maklum, orang kampung. Semua orang ikut tertawa. Aku hanya bisa menahan air mata, tersenyum kaku seolah aku pun ikut menikmati lelucon itu. Padahal di dalam hatiku, aku hancur berkeping-keping. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku dengan nyawanya? Tak berhenti di situ, ibunya pun semakin sering menyindirku. Katanya aku tidak pernah pantas berada di samping putranya. Kamu itu beruntung sekali dinikahi Raka, katanya dengan nada angkuh. Coba lihat dirimu. Apa yang bisa kamu banggakan?
Kalau bukan karena Raka kasihan sama kamu, mana mungkin kamu bisa masuk ke keluarga ini? Aku berusaha sabar. Aku mencoba menutup telinga, meyakinkan diriku bahwa semua ini bisa kuhadapi. Aku masih mencintai Raka. Aku masih ingin mempertahankan pernikahan ini. Tapi luka-luka kecil itu terus menumpuk. Puncaknya terjadi ketika aku mendengar kabar dari salah satu temanku yang kebetulan bekerja di perusahaan Raka. Ia melihat Raka terlalu dekat dengan sekretaris barunya, seorang wanita muda bernama Karin. Awalnya aku tidak percaya. Aku masih ingin berpikir positif. Tapi semua tanda-tanda itu tidak bisa lagi kupungkiri. Parfum asing, sikap dinginnya, senyumannya yang hanya muncul saat sedang menerima pesan singkat di ponselnya. Suatu malam, aku memberanikan diri menanyakan hal itu padanya. Raka, apa kamu ada hubungan dengan wanita lain? Tanyaku hati-hati. Ia menatapku lama, lalu tertawa. Tawa dingin yang tak pernah kudengar sebelumnya. Kamu pikir kamu siapa, Alia? Berani-beraninya menuduh aku begitu. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Kalau memang ada, katakan padaku. Aku bisa mencoba menerima kalau kamu jujur. Kamu ini aneh sekali, katanya ketus. Sudahlah, jangan banyak drama. Hidupmu sudah cukup beruntung bersamaku. Jangan bikin masalah. Aku tercekat. Kata-katanya menusukku seperti pisau. Aku merasa bukan lagi istrinya, melainkan hanya boneka yang bisa ia kendalikan sesuka hati. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Tangisku tertahan, takut terdengar oleh para pembantu rumah tangga. Aku merasa terjebak dalam rumah besar yang dingin, penuh kemewahan tapi kosong dari cinta. Namun di balik air mata itu, perlahan-lahan tumbuh sesuatu dalam diriku. Kesadaran bahwa aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa selamanya menjadi korban. Aku mulai menyimpan setiap kepingan kecurigaan, mulai mencari tahu lebih dalam. Dari seorang teman lama, aku mendapatkan informasi bahwa Raka tidak hanya berselingkuh, tetapi juga bermain kotor dalam bisnis. Ada dugaan ia memalsukan laporan keuangan, memanfaatkan koneksi pejabat untuk mendapatkan proyek, bahkan menyelewengkan dana investor. Semua itu membuatku semakin yakin. Lelaki yang dulu kucintai telah berubah menjadi sosok asing yang penuh ambisi dan kebusukan. Aku tahu, saat itu aku tidak bisa langsung melawannya. Raka terlalu kuat, terlalu berpengaruh. Jika aku melawan tanpa bukti, aku hanya akan terlihat seperti istri gila yang cemburu buta. Jadi, aku memilih diam, setidaknya di hadapannya. Tapi di balik diamku, aku mulai bergerak. Aku mulai mengumpulkan bukti. Aku menyimpan setiap pesan singkat yang mencurigakan di ponselnya. Aku menyalin beberapa dokumen keuangan yang sempat kulihat, dan aku bahkan menyewa seorang kenalan untuk menyelidiki hubungannya dengan Karin. Semakin banyak yang kutemukan, semakin besar amarahku. Tapi amarah itu tidak lagi membuatku buta. Amarah itu justru membuatku semakin tenang, semakin tajam. Aku tahu, waktuku akan tiba. Saat itu, aku sudah bisa merasakan bahwa Raka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ia semakin sering mengadakan pertemuan dengan teman-temannya, berbicara dengan suara rendah ketika aku ada di dekatnya. Ia bahkan mulai bersikap lebih kasar lagi, seolah sengaja membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Dan aku baru sadar kemudian, semua itu adalah bagian dari rencananya. Ia ingin menjatuhkanku, mempermalukanku di depan semua orang, dan menceraikanku dengan cara yang paling menyakitkan. Ia ingin menunjukkan bahwa aku hanyalah beban yang tak pantas berada di sisinya. Yang tidak ia ketahui adalah, aku juga punya rencana. Dan ketika saatnya tiba, aku akan memberikan hadiah spesial yang akan menghancurkan hidupnya, lebih hancur dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu, matahari sore menyorot masuk melalui jendela besar ruang keluarga. Aku duduk di kursi panjang dengan buku di tangan, mencoba menenangkan pikiranku setelah beberapa hari penuh pertengkaran dingin dengan Raka. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Raka masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan jas rapi meski hari itu bukan hari kerja. Senyum angkuhnya terukir jelas di wajahnya, seperti biasa,
Senyum yang selalu membuatku curiga karena jarang sekali ditujukan padaku. Ia duduk di seberangku, menyilangkan kaki, lalu membuka percakapan dengan nada yang terdengar manis tapi menyiratkan sesuatu. "Alia," katanya sambil menatapku lurus. 2 minggu lagi aku akan mengadakan pesta besar di hotel. Pesta ulang tahun, sekaligus perayaan keberhasilan kerjasama baruku dengan beberapa investor penting. Aku ingin kamu hadir. Aku menutup buku perlahan, menatapnya hati-hati. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia jarang sekali memintaku hadir dalam acara-acara bisnisnya belakangan ini, bahkan sering melarangku datang dengan alasan aku tidak cocok berada di lingkungan kelas atas. Lalu, mengapa kali ini ia justru memintaku hadir? Pesta besar? Tanyaku memastikan. Ya, sangat besar. Aku sudah menyebar undangan ke para kolega, rekan bisnis, juga teman-teman dekat. Semua orang penting akan hadir. Dan kamu, tentu saja, harus di sana. Aku tidak mau ada gosip kalau istriku tidak mendukungku. Nada terakhir kalimatnya menusukku. Bukan permintaan, melainkan perintah. Aku mengangguk pelan, berusaha menutupi rasa gelisah yang tiba-tiba menguasai dadaku. "Baik, aku akan datang," jawabku singkat. Senyumnya melebar, tapi ada kilatan aneh di matanya. Seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar. Saat itu aku tahu, pesta ini bukan sekadar pesta. Ada sesuatu yang ia rencanakan. Beberapa hari berikutnya, rumah dipenuhi dengan aktivitas persiapan. Undangan mewah berlapis emas dikirimkan. Dekorator datang untuk mendiskusikan tema pesta, dan pakaian formal mewah dipesan dari butik terkenal. Raka tampak begitu bersemangat. Bahkan lebih bersemangat daripada saat ia menyambut ulang tahunnya yang lalu. Suatu malam, aku mendengar percakapan samar dari ruang kerjanya. Ia sedang berbicara lewat telepon. Suaranya rendah tapi tajam. "Ya, semuanya harus sempurna. Malam itu akan jadi malam bersejarah. Aku ingin semua orang ada di sana. Dan jangan khawatir, aku akan mengurus kejutan itu sendiri." Aku berdiri di balik pintu, menahan napas. "Kejutan?" Kata itu berulang kali terngiang di kepalaku. Kejutan apa yang ia maksud? Dan mengapa aku merasa bahwa aku yang akan menjadi korban dari kejutan itu? Rasa curigaku semakin besar ketika beberapa teman lama Raka yang biasanya jarang menghubungiku, tiba-tiba mulai bersikap aneh. Salah satunya, Dimas, sahabat dekat Raka sejak kuliah. Ia menghubungiku lewat pesan singkat. "Alia, kamu hati-hati, ya. Aku nggak bisa bilang banyak. Tapi tolong, jaga dirimu baik-baik di pesta nanti." Aku membacanya dengan jantung berdegup kencang. Kubalas pesannya dengan penuh tanya. Tapi ia tidak pernah menjawab lagi. Pesan itu justru semakin memperkuat firasatku. Raka pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Aku mulai mengingat semua penghinaan yang pernah ia lontarkan di depan orang lain, semua kata-kata kasarnya, dan kebiasaannya menjatuhkanku demi membuat dirinya terlihat berkuasa. Lalu aku sadar, pesta itu mungkin akan menjadi panggung besar untuk mempermalukanku. Aku menangis malam itu, tapi hanya sebentar. Setelahnya, aku duduk di depan meja rias, menatap wajahku sendiri di cermin. Mataku bengkak, tapi di balik itu, ada api kecil yang mulai menyala. Jika benar ia berencana mempermalukanku, aku tidak boleh datang dengan tangan kosong. Aku harus siap. Keesokan harinya, aku mulai menyusun rencanaku sendiri. Aku membuka laptop dan mulai menata semua bukti yang sudah kukumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Foto-foto Raka bersama Karin di restoran dan hotel. Rekaman percakapan telepon mereka yang kudapat dari ponselnya ketika ia lengah. Dokumen keuangan perusahaan yang menunjukkan adanya manipulasi laporan. Email-email yang ia kirim ke rekan bisnis, penuh tipu daya untuk menutupi jejak korupsinya. Semua itu kusimpan rapi dalam sebuah folder dengan nama sederhana, hadiah spesial. Aku bahkan menyewa jasa seorang kenalanku yang bekerja di bidang IT untuk memastikan semua data itu bisa diproyeksikan di layar besar dengan sekali klik. Ia membantuku menyiapkan presentasi singkat yang sederhana tapi mematikan. Jika saatnya tiba,
Semua orang di pesta itu akan melihat wajah asli Raka. Di satu sisi, aku masih merasakan sakit hati. Bagaimanapun, aku pernah mencintai lelaki itu dengan seluruh jiwa ragaku. Tapi di sisi lain, aku tahu aku tidak bisa membiarkan diriku hancur begitu saja. Aku sudah terlalu sering diam, terlalu sering menelan air mata. Kini waktunya aku berdiri tegak. Seminggu menjelang pesta, Raka semakin sering pulang larut malam. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama, meeting dengan panitia. Kadang ia bahkan tidak pulang, dan hanya muncul esok paginya dengan wajah segar. Seolah ia habis berlibur, bukan bekerja. Aku tahu, sebagian besar waktunya dihabiskan bersama Karin. Aku tidak lagi mencoba menahannya. Aku bahkan sengaja bersikap seolah tidak peduli. Semakin ia meremehkanku, semakin besar kejutan yang akan ia terima nanti. Di depan orang lain, aku tetap tersenyum. Aku memainkan peranku dengan baik sebagai istri yang patuh dan mendukung. Saat ia mengumumkan pesta itu di media sosial, aku ikut berkomentar manis, seakan-akan aku bangga. Padahal, dalam hati, aku sedang menghitung hari menuju akhir dari segalanya. H1 sebelum pesta, Raka mendatangiku dengan wajah penuh kepuasan. Ia menyerahkan sebuah gaun mewah berwarna merah marun, dengan hiasan payet berkilau. "Ini untukmu," katanya. "Kamu harus terlihat cantik besok. Semua orang akan melihatmu." Aku menatap gaun itu lama, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Tapi aku hanya tersenyum, lalu menjawab dengan suara lembut. "Terima kasih, Raka. Aku akan memakainya." Ia tampak puas, tidak menyadari bahwa di balik senyumanku, aku sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada gaun mewah manapun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Hati kecilku masih bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap melakukan ini? Apakah aku sanggup menghancurkan lelaki yang dulu pernah begitu kucintai? Tapi kemudian, bayangan tentang semua penghinaan, perselingkuhan, dan pengkhianatan datang kembali. Semua luka yang ia goreskan di hatiku membuat jawabannya jelas. Aku bukan lagi Alia yang lemah. Aku adalah Alia yang akan melawan. Esok malam, pesta besar itu akan berlangsung. Esok malam, semua topeng akan jatuh. Hotel bintang 5 di pusat kota itu sudah dipesan jauh-jauh hari. Nama Raka Pradipta terpampang besar dalam undangan yang dikirimkan, berlapis kertas emas dan tinta elegan. Di sana tertulis jelas, perayaan ulang tahun dan keberhasilan kerja sama baru. Dari luar, pesta itu tampak hanya sebagai perayaan kemewahan, tapi aku tahu di baliknya ada rencana busuk yang disusun dengan matang. Aku mengetahuinya bukan hanya dari firasat. Beberapa potongan percakapan yang sempat kudengar, pesan samar dari sahabat lamanya, bahkan tatapan penuh rahasia di mata Raka sendiri, semuanya mengarah pada satu hal, pesta itu bukan sekadar pesta. Itu adalah panggung. Dan aku adalah objek pertunjukan yang akan dipermalukan. Beberapa hari sebelum pesta, aku tanpa sengaja mendengar Raka berbicara dengan Karin di ruang kerjanya. Aku baru saja lewat, membawa minuman untuknya, ketika ku dengar suara mereka dari balik pintu yang sedikit terbuka. "Apa kamu yakin mau melakukannya di depan semua orang, Mas?" Suara Karin terdengar manja, tapi penuh kekhawatiran. "Justru itu intinya," jawab Raka dengan nada dingin tapi mantap. "Aku ingin semua orang melihat. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak akan terikat lagi dengan perempuan kampungan itu. Ini tentang harga diriku. Sekali aku ceraikan dia di depan teman-teman, tidak akan ada yang berani meremehkanku." "Tapi bukankah itu kejam?" tanya Karin, suaranya sedikit gemetar. "Kejam? Itu bukan urusanmu. Lagi pula, setelah itu aku bebas bersamamu, bukan? Kamu akan jadi satu-satunya wanita di sisiku." Hatiku hancur mendengar itu, tapi aku menahan napas agar tidak ketahuan. Jantungku berdetak kencang. Tanganku bergetar hingga hampir menjatuhkan nampan yang kubawa. Cepat-cepat aku mundur, menyembunyikan diriku di balik bayangan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya terbaring,
memandangi langit-langit kamar dengan mata sembab. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku tidak menyangka, pria yang dulu pernah berjanji akan melindungiku dengan nyawanya sendiri kini menjadikan aku bahan tontonan untuk kesenangan egonya. Tapi di tengah tangis itu, ada sebuah kekuatan yang muncul. Aku menyadari satu hal, jika ia ingin membuatku jadi tontonan, aku akan membalikan panggungnya. Jika ia ingin mempermalukanku di depan semua orang, aku akan pastikan ia sendiri yang hancur di hadapan mereka. Beberapa hari berikutnya, aku semakin sering melihat Raka berbisik-bisik dengan orang-orang kepercayaannya. Para panitia pesta, rekan bisnis, bahkan beberapa sahabat lamanya. Dari potongan kalimat yang kudengar, aku bisa menyimpulkan rencananya lebih jelas. Aku akan berdiri di podium, dan setelah pidato singkat, aku akan umumkan perceraian itu. Katanya kepada salah satu sahabatnya, Dimas, yang kebetulan masih bisa kudengar. Kamu yakin itu ide bagus? Bukankah itu bisa jadi bumerang? Tanya Dimas hati-hati. Bumerang? Justru itu akan menunjukkan kekuatanku. Semua orang akan tahu aku tidak butuh perempuan itu. Aku bisa mendapatkan siapa saja yang lebih pantas. Lagi pula, Alia tidak akan berani melawan. Dia terlalu lemah. Aku menahan senyum getir mendengar itu. Terlalu lemah? Itu yang selalu ia pikirkan tentangku. Padahal, tanpa ia sadari, kelemahanku telah berubah menjadi senjata. Di sisi lain, aku tidak bisa menutupi luka batinku. Ada kalanya aku masih menangis diam-diam, terutama ketika mengingat masa-masa indah awal pernikahan kami. Aku bertanya pada diriku sendiri, di mana Raka yang dulu memegang tanganku dengan lembut, yang mengatakan aku adalah satu-satunya perempuan yang membuatnya tenang. Apakah itu semua hanya topeng? Ataukah cinta itu memang pernah ada, tapi terkubur oleh ambisi dan nafsu dunia? Apapun jawabannya, yang jelas kini aku tidak lagi mengenalnya. Pria di hadapanku bukan lagi suamiku. Ia hanyalah monster yang menyamar dengan wajah tampan. Kabar tentang pesta itu menyebar luas. Media sosial penuh dengan undangan digital, foto persiapan. Bahkan beberapa portal berita bisnis menuliskan artikel tentang betapa suksesnya Raka yang akan merayakan tonggak baru dalam hidupnya. Semua orang tampak menyanjungnya. Aku tahu, itu semua bagian dari citra yang ia bangun. Dan bagian dari rencananya adalah meruntuhkan aku, istrinya, agar ia bisa berdiri lebih tinggi. Ironisnya, banyak orang di sekitarku tidak tahu apa-apa. Ibuku bahkan menelpon dengan suara ceria. Alia, kamu pasti bahagia sekali ya, nak? Suamimu merayakan pesta besar begitu. Jangan lupa tampil cantik. Ya, kamu harus bangga bisa mendampingi dia. Aku hanya bisa mengangguk meski air mataku menetes. Aku tidak tega mengatakan kebenarannya pada ibuku. Di balik semua itu, aku terus mempersiapkan langkahku. Aku tidak ingin sekadar bertahan. Aku ingin membalikan keadaan. Aku mulai melatih diriku untuk bersikap tenang. Aku berdiri di depan cermin setiap malam, berlatih senyum meski hatiku sakit. Aku berkata pada diriku sendiri, kamu tidak boleh terlihat lemah. Kamu harus berdiri tegak. Setiap kali aku melihat folder, hadiah spesial, di laptopku, hatiku sedikit lebih tenang. Semua bukti ada di tanganku. Perselingkuhannya dengan Karin, korupsi perusahaannya, kebusukan yang ia tutupi selama ini. Semua akan kubuka di malam itu, di hadapan tamu undangannya sendiri. Aku bahkan sudah menyiapkan peralatan teknis. Teman yang membantuku di bidang IT memastikan bahwa dengan satu sentuhan kecil, semua data akan tampil di layar proyektor utama. Tidak ada yang bisa menghentikannya begitu dimulai. Semakin dekat hari pesta, semakin jelas pula keangkuhan Raka. Ia sering berdiri di depan cermin, merapikan jasnya, lalu berkata, besok semua orang akan bicara tentangku. Besok aku akan jadi pusat perhatian. Aku hanya tersenyum samar di sisinya. Ia benar. Besok semua orang akan bicara tentangnya. Tapi bukan karena kejayaan yang ia harapkan, melainkan karena kehancurannya. Malam sebelum pesta, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku membuka kembali album foto pernikahan kami. Foto-foto itu penuh senyum,
penuh harapan, penuh cinta. Aku membelai lembut fotoku sendiri, lalu menutupnya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Alia yang dulu, bisikku pada diri sendiri. Aku tahu kamu pernah mencintainya sepenuh hati. Tapi besok, cintamu akan berubah menjadi senjata. Besok, semua akan berakhir. Aku menutup album itu, menyimpannya kembali di laci. Lalu aku berdiri, menatap diriku di cermin. Senyum tipis terukir di wajahku. Senyum yang lebih mirip bayangan dari luka dan tekad yang bercampur menjadi satu. Esoknya, pesta akan digelar. Semua undangan sudah tersebar. Semua persiapan sudah rampung. Dan aku tahu, malam itu bukan hanya pesta untuk Raka. Malam itu adalah panggung terakhir bagi kebohongannya. Malam itu adalah awal dari kejatuhannya. Dan aku, Alia yang selama ini dianggap lemah, akan menjadi saksi sekaligus algojo dari kehancuran itu. Hari pesta itu akhirnya tiba. Dari pagi, suasana rumah sudah terasa berbeda. Para pekerja hotel datang untuk memastikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Raka berjalan sempurna. Gaun pesta yang dipesankannya khusus dari desainer terkenal tergantung rapi di kamar. Lengkap dengan perhiasan mewah yang katanya harus kupakai malam ini. Lucunya, gaun itu berwarna merah marun, mencolok dan anggun. Seolah-olah aku adalah ratu yang akan dipamerkan di hadapan semua orang. Padahal aku tahu, gaun itu hanya jebakan, agar ketika ia menelanjangiku dengan kata-kata perceraian di depan umum, semakin kontras perbedaan antara keanggunanku dan penghinaan yang ia berikan. Aku menatap gaun itu lama. Ada rasa getir di dadaku, tetapi aku tersenyum tipis. Terima kasih, Raka, bisikku dalam hati. Kamu bahkan menyiapkan kostum untuk drama kehancuranmu sendiri. Sore menjelang, aku berdandan dengan teliti. Riasan wajahku dibuat sempurna. Tidak ada celah untuk terlihat lemah. Bibirku merah tegas, mata smoky yang memancarkan ketegasan, dan rambut yang ditata bergelombang jatuh di bahu. Ketika aku berdiri di depan cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Alia, kataku lirih, malam ini kamu bukan korban. Kamu adalah pemeran utama. Namun, meski aku sudah meneguhkan hati, tetap ada luka yang menganga di dalam diriku. Bayangan tentang apa yang akan terjadi membuat dadaku sesak. Air mataku hampir jatuh, tapi aku buru-buru menghapusnya. Aku tidak boleh terlihat rapuh. Tidak malam ini. Raka masuk ke kamar dengan jas hitamnya yang elegan. Wajahnya penuh percaya diri, senyumnya sinis tapi menawan. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum miring. Kamu terlihat cantik malam ini. Bagus. Aku ingin semua orang melihat betapa anggunnya kamu, sebelum semuanya berakhir. Ucapannya seperti belati menusuk jantungku. Tapi aku hanya membalas dengan senyum samar. Kalau begitu, aku akan pastikan semua mata memang tertuju pada kita malam ini. Ia tertawa kecil, menepuk bahuku seperti seorang pemenang yang menenangkan lawan yang kalah. Bagus. Jangan bikin malu aku. Ia tidak tahu. Justru aku yang akan membuatnya malu. Hotel tempat pesta berlangsung penuh cahaya gemerlap. Lampu kristal berkilauan, karpet merah terbentang, dan musik orkestra mengalun lembut. Tamu-tamu datang dengan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah elit kota yang penuh senyum palsu dan obrolan bisnis. Aku berjalan di samping Raka, menundukkan kepala sedikit agar tampak anggun, meski dalam hatiku setiap langkah terasa berat. Semua orang menoleh, berbisik tentang betapa serasi kami terlihat. Aku bisa mendengar potongan percakapan. Itu istrinya Raka? Cantik sekali. Mereka pasangan sempurna. Benar-benar pasangan idaman. Oh, andai saja mereka tahu kebenarannya. Andai saja mereka tahu luka di balik senyumku. Pesta dimulai dengan pidato sambutan dari Raka. Ia berdiri di panggung, penuh wibawa, suaranya lantang, menebarkan pesona pada semua tamu. Saudara-saudara sekalian, ucapnya, malam ini bukan hanya malam perayaan ulang tahun saya, tetapi juga tonggak baru dalam hidup saya. Kerja sama besar telah berhasil saya raih, dan saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan.
Tepuk tangan riuh bergema. Aku berdiri di sisinya, tersenyum sambil menahan getir. Aku tahu, sebentar lagi ia akan memutar arah pidatonya. Benar saja, ia menoleh padaku, menggenggam tanganku, lalu berkata dengan nada dramatis. Dan ada satu hal lain yang ingin saya bagikan malam ini. Sesuatu yang sangat pribadi, tapi penting untuk masa depan saya. Jantungku berdetak kencang. Tamu-tamu menoleh penasaran. Aku bisa merasakan udara berubah. Raka menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Malam ini, saya ingin mengumumkan bahwa saya dan Alia tidak lagi bisa melanjutkan rumah tangga ini. Mulai malam ini, saya resmi menceraikannya. Ruangan hening sejenak. Tamu-tamu terdiam. Beberapa menutup mulut terkejut. Sebagian lainnya mulai berbisik-bisik. Aku berdiri kaku. Meski aku sudah tahu ini akan terjadi, tetap saja hatiku robek. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang kubayangkan. Rasanya seperti seluruh tubuhku diruntuhkan di depan ratusan pasang mata. Air mataku hampir jatuh. Luka itu nyata. Rasa dipermalukan itu nyata. Sejenak aku ingin berlari keluar, ingin menjerit, ingin menghilang. Tapi aku ingat rencanaku. Aku ingat semua penghinaan yang ia berikan. Aku ingat betapa ia menganggapku lemah. Dan luka itu, alih-alih menghancurkanku, justru menjadi bahan bakar. Aku mengangkat wajahku, tersenyum tipis. Terima kasih, Mas, sudah jujur di depan semua orang. Raka menatapku terkejut. Ia tidak menyangka aku masih bisa tersenyum. Ia pikir aku akan menangis, berlutut, memohon. Tapi aku tidak memberinya kepuasan itu. Aku menoleh pada semua tamu. Suaraku tenang tapi jelas. Saudara-saudara sekalian, mungkin pengumuman ini mengejutkan. Tapi saya rasa, jika Mas Raka ingin berbagi sesuatu yang pribadi, maka saya juga berhak membagikan hal yang sama. Aku berjalan ke arah podium. Jantungku berdetak begitu kencang, tapi langkahku mantap. Di saku kecil gaunku, remote kecil sudah menunggu. Aku menekannya pelan. Dalam sekejap, layar proyektor di belakang panggung menyala. Semua orang menoleh. Dan di layar itu, muncullah foto-foto, Raka dan Karin, berpelukan mesra di sebuah villa. Rekaman suara percakapan mereka. Video singkat ketika Raka mencium Karin di kantor. Semua bukti yang kusimpan selama ini terpampang jelas di hadapan ratusan tamu. Ruangan seketika riuh. Tamu-tamu berteriak kaget. Beberapa berbisik dengan nada jijik. Ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ada yang saling pandang tidak percaya. Wajah Raka pucat. Ia melangkah maju, berusaha mematikan layar. Tapi sudah terlambat. Semua mata sudah melihat. Semua telinga sudah mendengar. Aku berdiri tegak, menatapnya dengan mata berkaca-kaca tapi penuh keberanian. Luka di hatiku masih ada, tapi kini berubah menjadi kekuatan. Mas Raka benar, kataku dengan suara bergetar tapi tegas. Malam ini adalah tonggak baru. Tapi bukan hanya untuknya. Malam ini juga tonggak baru bagi saya, karena akhirnya saya bebas dari kebohongan, dari penghinaan, dari luka yang ia berikan. Ruangan bergemuruh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang berteriak kaget, ada yang mendekat untuk memastikan. Raka berdiri terpaku, wajahnya merah padam, matanya penuh amarah bercampur panik. Ia tidak pernah membayangkan aku bisa membalas. Ia tidak pernah membayangkan malam yang ia rancang untuk mempermalukanku justru menjadi malam kehancurannya sendiri. Aku turun dari panggung, berjalan melewati kerumunan tamu yang masih riuh. Langkahku terasa ringan, meski hatiku masih berdarah. Luka itu tidak akan hilang dalam semalam. Luka karena dikhianati, dipermalukan, dicintai lalu dibuang. Tapi aku tahu satu hal, luka itu tidak lagi melemahkanku. Luka itu kini menjadi tanda bahwa aku pernah jatuh. Tapi aku juga bangkit. Malam itu, aku mungkin kehilangan suami. Tapi aku menemukan diriku kembali. Suasana pesta malam itu berubah drastis setelah layar besar memutar bukti perselingkuhan Raka. Semua tamu sibuk berbisik, merekam, bahkan ada yang dengan sengaja menyebarkan rekaman ke media sosial.
Raka mencoba mematikan proyektor, berteriak ke panitia. Tapi kepanikan membuat semua usahanya sia-sia. Aku berdiri di sisi ruangan, menatap semua itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatiku masih perih. Luka yang dalam itu belum sembuh. Tapi di sisi lain, ada api yang membara. Api balas dendam yang selama ini hanya kusimpan dalam diam. Kini menyala terang. Raka menghampiriku dengan wajah merah padam. Matanya penuh amarah. "Kamu gila, Alia. Apa yang sudah kamu lakukan?" Aku menatapnya tenang. Meski di dalam tubuhku darahku berdesir kencang. "Aku hanya menunjukkan kebenaran, Mas. Kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan." Ia menggertakkan gigi. "Kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Kamu tahu siapa saja yang ada di sini. Investor, pejabat, rekan kerja. Semua melihat aku hancur gara-gara kamu." Aku tersenyum getir. "Bukankah itu yang ingin kamu lakukan padaku? Mempermalukan aku di depan mereka semua? Bedanya, aku tidak berbohong. Aku hanya membuka topengmu." Ia terdiam sesaat, lalu mendekat lebih dekat. Suaranya rendah tapi penuh racun. "Kamu akan menyesal, Alia. Aku akan pastikan hidupmu setelah ini jauh lebih buruk dari neraka." Aku menatapnya tajam. "Kamu salah. Malam ini justru awal dari kebebasanku. Kalau ada yang akan menyesal, itu kamu." Keributan semakin menjadi-jadi. Beberapa tamu mendekati Raka dengan ekspresi marah. Seorang investor yang terkenal keras bahkan menunjuk wajahnya. "Jadi ini kelakuanmu, Raka? Berani menipu orang di belakang, berani main kotor, dan sekarang terungkap semua. Aku bisa jelaskan." Raka mencoba membela diri, suaranya memohon. "Itu hanya rekayasa. Fitnah. Alia membuat ini semua." Aku segera menyela, mengangkat mikrofon di tangan. "Rekayasa? Kalau begitu, silakan semua orang periksa sendiri. Saya sudah siapkan dokumen lengkap, laporan manipulasi keuangan, bahkan catatan transfer. Semua ada di flash disk yang saya bagikan ke panitia." Beberapa tamu segera menerima flash disk itu, memeriksa dengan laptop mereka. Hanya butuh beberapa menit untuk membuktikan kebenaran kata-kataku. Wajah Raka semakin hancur. Di tengah kekacauan itu, Karin muncul. Mengenakan gaun emas mencolok. Ia tampak terkejut sekaligus panik. "Raka, apa yang terjadi?" "Diam, Karin," bentak Raka. Tapi suaranya justru semakin menambah kecurigaan. Semua mata beralih ke Karin. Ada yang berbisik, ada yang menunjuk-nunjuk. Karin mencoba tersenyum canggung, tapi tatapan para tamu membuatnya ciut. Aku menatap Karin sejenak, lalu berkata dengan nada tajam, "Malam ini, tidak hanya Raka yang topengnya terbuka. Kamu juga, Karin. Semua orang bisa melihat betapa rendahnya kamu merebut suami orang lain." Karin menunduk. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba bersembunyi di balik punggung Raka, tapi Raka sendiri tidak bisa melindunginya. Api balas dendamku semakin menyala. Aku tahu, hanya mempermalukan mereka tidak cukup. Aku harus memastikan Raka benar-benar jatuh, bukan hanya di mata para tamu, tapi juga secara hukum. Aku kembali menatap kerumunan. Suaraku lantang. "Saudara-saudara sekalian, malam ini bukan hanya tentang rumah tangga saya. Ini juga tentang keadilan. Raka bukan hanya mengkhianati istrinya, tapi juga menipu rekan bisnis, memanipulasi laporan, dan menyalahgunakan dana perusahaan." Beberapa tamu yang merupakan mitra bisnis langsung bereaksi keras. "Kalau benar begitu, kami bisa menuntutnya secara hukum. Tidak akan ada yang mau bekerja sama lagi dengan pria sebusuk ini." Aku bisa melihat wajah Raka semakin terpuruk. Ia mencoba bicara, tapi semua suara tenggelam oleh protes dan kemarahan tamu-tamu. Setelah beberapa lama, aku memutuskan sudah cukup. Aku turun dari panggung, berjalan keluar ballroom dengan langkah tegak. Semua mata mengikutiku, sebagian kagum, sebagian iba, tapi tidak ada yang memandangku dengan hina. Justru, semua hinaan malam itu jatuh ke Raka. Di luar ruangan,
Aku berhenti sejenak. Nafasku tersengal. Tubuhku bergetar. Balas dendam itu memang manis. Tapi rasa sakitnya tetap ada. Hatiku masih terluka. Namun, ada kelegaan kecil. Akhirnya aku bisa melawan. Aku menatap langit malam. Ini baru permulaan. Raka, kamu sudah menghancurkan aku berkali-kali. Tapi kali ini aku akan pastikan kamu yang hancur sepenuhnya. Beberapa hari setelah pesta, berita tentang skandal Raka menyebar luas. Media sosial penuh dengan rekaman dari pesta, foto-foto perselingkuhannya dengan Karin, serta laporan tentang dugaan penipuan bisnis. Nama Raka yang dulu dielu-elukan kini tercoreng. Perusahaannya mulai ditinggalkan investor, sahamnya jatuh, dan banyak klien membatalkan kontrak. Karin pun ikut terkena imbas. Karirnya sebagai model hancur seketika. Tawaran pekerjaan dibatalkan, dan reputasinya runtuh. Raka mencoba menghubungiku berkali-kali. Telepon, pesan, bahkan datang ke rumah. Tapi aku tidak pernah membukakan pintu. Aku tahu yang ia cari bukan aku, melainkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, balas dendamku belum selesai. Aku tahu Raka masih punya simpanan uang haram, hasil dari manipulasi yang ia lakukan. Aku tidak bisa membiarkan ia menikmati itu setelah semua penderitaan yang ia berikan padaku. Aku menghubungi pengacaraku, menyerahkan semua dokumen dan bukti. Aku menuntut cerai resmi, sekaligus menuntut bagianku dari harta bersama. Tidak hanya itu, aku juga melaporkan kasus kejahatan finansialnya ke pihak berwenang. Biarkan hukum yang bekerja, kataku pada diriku sendiri. Aku sudah melakukan bagianku. Meski begitu, setiap malam aku masih merasakan luka. Aku masih teringat saat Raka berdiri di panggung, dengan percaya diri mengumumkan perceraian itu, seakan aku hanyalah boneka yang bisa dibuang. Aku masih ingat tatapan para tamu sebelum kebenaran terungkap. Tatapan kasihan bercampur hinaan. Tapi setiap kali rasa sakit itu datang, aku mengingat kembali ekspresi wajah Raka ketika bukti perselingkuhannya terpampang di layar besar. Ekspresi panik, malu, marah, dan putus asa bercampur jadi satu. Itu adalah gambaran paling jujur tentang siapa dia sebenarnya. Dan setiap kali aku mengingat itu, api balas dendamku kembali menyala, memberi kekuatan untuk terus melangkah. Aku mulai menata hidupku pelan-pelan. Aku kembali bekerja di butik kecilku, menyibukkan diri dengan desain pakaian. Teman-teman lama yang dulu menjauh karena pengaruh Raka, kini kembali menghampiri, menawarkan dukungan. Namun aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Balas dendamku baru saja dimulai. Raka masih punya pengaruh, masih punya koneksi. Aku harus lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani untuk memastikan ia tidak pernah bisa bangkit lagi dengan cara kotor. Aku berdiri di depan cermin suatu malam, menatap bayangan diriku. Mata itu sudah tidak sama seperti dulu. Bukan lagi mata seorang istri yang teraniaya, tapi mata seorang wanita yang siap melawan. Alia, bisikku pada bayangan itu. Kamu sudah terluka cukup lama. Sekarang waktunya kamu membalas. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Hari-hari setelah pesta besar itu terasa seperti babak baru dalam hidupku. Raka jatuh tersungkur. Reputasinya hancur di mata publik. Namun aku tahu, orang sepertinya tidak akan tinggal diam. Ia terlalu ambisius, terlalu keras kepala untuk menerima kekalahan begitu saja. Dan benar, beberapa kali aku mendapat kabar bahwa ia berusaha menutupi kasusnya, bahkan mencoba melobi pihak-pihak tertentu agar masalahnya tidak melebar. Tapi aku juga bukan Alia yang dulu lagi. Luka yang ia goreskan sudah membentukku menjadi seseorang yang berbeda. Bukan lagi istri yang diam ketika dipermalukan, melainkan seorang perempuan yang siap melawan dengan segala cara. Jejak pertama. Suatu sore, pengacara yang membantuku, Pak Surya, datang membawa kabar. Bu Alia, hasil investigasi awal sudah keluar. Ada indikasi kuat bahwa Pak Raka menggunakan rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ada aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening atas nama Karin. Aku tersenyum tipis. Itu artinya kita punya senjata yang lebih kuat, kan?
Pak Surya mengangguk. Betul. Jika bukti ini dilanjutkan ke pengadilan, ia bisa terjerat pasal penggelapan dan penipuan. Aku menatap keluar jendela. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam. Langit memerah seakan ikut membakar amarahku. Bagus. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Bukan hanya aku yang jadi korban selama ini. Semua orang yang percaya padanya pun harus tahu siapa dia sebenarnya. Menghancurkan sisa topeng. Keesokan harinya, aku mulai menghubungi beberapa wartawan yang dulu pernah meliput keberhasilan Raka. Aku memberikan data-data awal, bukti yang bisa mereka gali lebih dalam. Mereka, tentu saja, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dalam waktu seminggu, berbagai media mulai menurunkan berita. Pengusaha muda Raka diduga gelapkan dana perusahaan. Skandal perselingkuhan dan bisnis kotor. Siapa sebenarnya Raka? Karin, model sekaligus simpanan? Fakta baru terungkap. Berita-berita itu menyebar seperti api membakar hutan kering. Nama Raka yang dulu dielu-elukan sebagai pengusaha sukses, kini menjadi bahan cibiran. Aku membaca setiap artikel dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan, tentu saja. Tapi ada juga rasa getir. Karena aku tahu betapa dulu aku yang selalu mendukungnya, kini justru menjadi orang yang membuka jalan kejatuhannya. Serangan balik Raka. Namun, seperti yang kuduga, Raka tidak tinggal diam. Suatu malam, ia menungguku di depan butikku. Wajahnya kusut, jauh dari kesombongan yang dulu selalu melekat. "Alia, kita perlu bicara," katanya dengan nada memohon. Aku menatapnya dingin. "Tentang apa?" "Tentang bagaimana kamu ingin menyelamatkan dirimu lagi." "Aku tahu aku salah," katanya. Suaranya bergetar. "Tapi kamu sudah cukup mempermalukan aku. Tolong, berhenti sekarang. Kalau kamu teruskan, aku bisa benar-benar hancur." Aku tertawa sinis. "Bukankah itu yang kamu rencanakan untukku malam itu? Membuatku benar-benar hancur di depan semua orang? Kenapa sekarang kamu minta belas kasihan?" Ia menunduk, terdiam. Untuk sesaat, aku hampir bisa melihat secercah penyesalan di matanya. Tapi aku segera menepisnya. Penyesalan macam apa yang muncul setelah ia kehilangan segalanya? Itu bukan penyesalan sejati, hanya rasa takut. "Aku tidak akan berhenti, Raka," kataku tegas. "Kamu sudah merampas harga diriku. Sekarang giliranku mengambil balik semua yang kamu curi, harga diri, kepercayaan, dan hidupku yang dulu kamu injak-injak." Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di kegelapan malam. Saatnya bergerak lebih jauh. Aku sadar, hanya mengandalkan media tidak cukup. Aku harus memastikan hukum benar-benar menjeratnya. Maka, aku dan Pak Surya mulai menyusun laporan resmi ke kepolisian. Semua bukti ditata rapi, aliran dana, email transaksi, hingga rekaman suara. Hari aku mengajukan laporan itu, jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti mengikat simpul terakhir yang akan menyeret Raka ke jurang. "Apa kamu yakin?" tanya Pak Surya sebelum menyerahkan berkas. Aku mengangguk mantap. "Ya, aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Sekarang saatnya aku memilih keadilan." Karin terpojok. Sementara itu, kabar tentang Karin semakin buruk. Ia kehilangan kontrak iklan. Bahkan teman-temannya di dunia hiburan mulai menjauhinya. Aku sempat mendapat kabar bahwa ia beberapa kali mencoba menemui Raka, tapi ditolak. Rupanya, ketika badai datang, kesetiaan pun hilang. Aku mendengar desas-desus bahwa Karin menyalahkanku atas kehancurannya. Tapi aku tidak peduli. Ia memilih jalan itu sendiri, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Pertemuan yang tak terduga. Suatu hari, aku mendapat undangan dari salah satu investor besar yang dulu pernah bekerja sama dengan Raka. Namanya Pak Arman, pria paruhbaya yang terkenal bijaksana. "Alia," katanya ketika kami bertemu di sebuah kafe, "saya tahu apa yang kamu lakukan. Banyak orang mungkin menganggapmu kejam, tapi saya mengerti. Raka sudah menipu terlalu banyak pihak." Aku menunduk sopan. "Saya hanya ingin kebenaran terungkap, Pak."
Saya tidak bisa diam ketika dia menghancurkan orang lain, termasuk saya. Pak Arman tersenyum samar. Saya menghargai keberanianmu. Dan saya ingin kamu tahu, ada banyak orang yang siap mendukungmu. Jangan pernah merasa sendirian. Kata-kata itu menenangkan hatiku. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan, aku merasa ada cahaya kecil yang menuntunku. Api yang menyala. Malamnya, aku kembali duduk di depan cermin. Bayangan diriku menatap balik dengan tatapan tajam. Luka itu masih ada. Tapi kini aku sadar, luka itu adalah bahan bakar. Aku menatap diriku dan berbisik. Saatnya membalas. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang pernah dipermainkan olehnya. Aku membuka laptop, menatap folder penuh bukti yang tersisa. Masih ada data lain yang belum kukeluarkan. Aku akan menunggu momen yang tepat. Balas dendamku belum selesai. Dan kali ini, aku akan pastikan tidak ada jalan kembali bagi Raka. Tawa dan tepuk tangan tamu undangan masih menggema setelah Raka menyelesaikan pidatonya yang penuh penghinaan. Kata-kata cerai yang ia ucapkan tadi terasa seperti bom yang meledak di tengah pesta. Semua orang menoleh ke arahku dengan tatapan beragam. Ada yang mengejek, ada yang kasihan, dan ada pula yang sekadar ingin tahu bagaimana reaksiku. Raka menatapku dengan tatapan penuh kemenangan, seolah ia baru saja menaklukkan sebuah medan perang. "Kamu bebas sekarang, Alia," katanya dengan nada sarkastik. "Aku tidak akan mengikat dirimu yang tidak pantas mendampingiku. Mulai hari ini, aku bukan lagi suamimu." Beberapa tamu bertepuk tangan kecil-kecilan. Sebagian hanya tersenyum sinis. Aku bisa merasakan bagaimana mereka menunggu reaksiku. Mungkin mereka berharap aku menangis, marah, atau melarikan diri dari pesta ini dengan malu. Namun aku justru tersenyum. Senyum yang membuat Raka sedikit terkejut, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan tawa. Aku melangkah ke depan, meminta mikrofon dari MC yang kebingungan dengan suasana yang berubah drastis. "Boleh aku bicara sebentar?" tanyaku sopan. MC menoleh ke arah Raka, seolah meminta persetujuan. Raka, dengan wajah pongah, hanya mengangguk sambil menyilangkan tangan di dada. "Silakan, Alia," katanya dengan nada meremehkan. "Bicara saja. Anggap ini salam perpisahanmu di depan semua orang penting di sini." Aku menatap seluruh tamu undangan yang kini fokus padaku. Lampu panggung menyorotku, membuat gaunku yang sederhana terlihat lebih berkilau. Aku menarik napas panjang, lalu mulai bicara dengan suara tenang. "Terima kasih, Raka, suamiku, atau mungkin lebih tepat disebut mantan suami mulai malam ini. Terima kasih karena sudah menunjukkan pada semua orang betapa rendah hatiku di matamu. Namun sebelum aku pergi, izinkan aku juga memberikan sebuah hadiah untukmu. Hadiah yang kusimpan khusus untuk malam ini." Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Mereka penasaran dengan kata-kataku. Raka hanya tertawa kecil, menggelengkan kepala. "Hadiah? Apa yang bisa kau berikan padaku, Alia? Jangan bilang kau membawakan kue atau bunga. Itu terlalu menyedihkan." Aku tersenyum lebih lebar. "Bukan kue, bukan bunga, tapi sesuatu yang akan membuat malam ini tak terlupakan untukmu. Dan untuk semua orang di sini." Aku mengangkat tanganku, memberi isyarat pada seorang petugas event yang sejak tadi menunggu di samping panggung. Ia segera menghampiri, membawa sebuah remote kecil. Aku mengambil remote itu, menekannya sekali. Tiba-tiba layar LED raksasa di belakang panggung menyala. Suasana pesta mendadak hening. Semua mata tertuju pada layar itu, termasuk Raka yang kini tampak sedikit gelisah. Video pertama mulai diputar. Gambar yang muncul adalah rekaman CCTV dari apartemen mewah yang tidak asing bagiku. Di sana terlihat jelas Raka masuk bersama seorang wanita muda, sekretarisnya, Karin. Adegan berikutnya menampilkan mereka berpelukan, berciuman, bahkan lebih dari itu. Semua berlangsung begitu jelas, tanpa bisa disangkal. Gasps dan teriakan kecil terdengar dari tamu undangan. Beberapa wanita menutup mulutnya. Sebagian pria saling berbisik, sementara yang lain menatap Raka dengan ekspresi jijik. "Ini, apa-apaan, Alia?"
Raka berteriak. Wajahnya memerah. Ia mencoba mematikan layar. Tapi petugas event sudah kukondisikan untuk tidak menuruti perintahnya. Tenang, Raka, kataku lembut. Suaraku terdengar di seluruh ruangan melalui mikrofon. Itu baru bagian pertama dari hadiahku. Video berganti. Kali ini tampil slide presentasi dengan sejumlah dokumen, kontrak palsu, rekening transfer gelap, dan bukti penggelapan uang perusahaan. Aku sudah mengumpulkan semuanya dengan hati-hati selama berbulan-bulan. Bapak Ibu sekalian, aku melanjutkan dengan suara tegas. Mungkin kalian mengenal Raka sebagai pengusaha sukses, pria yang penuh wibawa. Tapi di balik itu semua, inilah wajah aslinya. Ia bukan hanya seorang suami yang tidak setia, tetapi juga seorang penipu. Ia menggelapkan dana dari perusahaannya sendiri, memanipulasi laporan pajak, dan menggunakan uang haram untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Terdengar suara gaduh dari arah tamu. Beberapa orang langsung berdiri, wajah mereka pucat. Itu adalah investor dan rekan bisnis Raka. Aku bisa melihat mereka saling berbisik dengan panik. Wajah Raka kini benar-benar pucat. Ia mencoba merebut mikrofon dari tanganku. Tapi aku mundur selangkah dan petugas keamanan yang sudah kuberi instruksi lebih dulu menghalanginya. Cukup, Alia. Berhenti. Teriaknya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku menatapnya dengan mata tajam, penuh ketenangan. Justru aku sangat tahu apa yang kulakukan. Raka, malam ini kau ingin mempermalukanku. Tapi kau lupa, aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku sudah belajar, aku sudah bangkit. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku tanpa kau merasakan balasan yang setimpal. Suasana semakin panas. Beberapa tamu mulai merekam dengan ponsel mereka. Ada yang langsung meninggalkan ruangan dengan wajah kesal. Mereka adalah kolega bisnis yang baru saja menyadari betapa besar risiko yang mereka tanggung jika tetap terhubung dengan Raka. Lihatlah, Raka. Aku menambahkan sambil menunjuk layar. Inilah hadiahku untukmu. Sebuah kebenaran yang tidak bisa kau sembunyikan lagi. Kau telah menceraikanku di depan semua orang. Tapi aku menceraikan topengmu. Malam ini, semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Raka berdiri terpaku. Tangannya mengepal, wajahnya penuh kemarahan, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia tahu ia kalah. Semua bukti sudah tersaji di depan mata, dan tidak ada cara baginya untuk menyangkal. Salah satu tamu, seorang pria berusia parubaya yang kukenal sebagai investor besar, berdiri dan menatap Raka dengan tajam. Raka, kontrak kita selesai malam ini juga. Aku tidak mau berurusan dengan penipu sepertimu. Beberapa yang lain mengangguk setuju, bahkan ada yang langsung menghubungi seseorang lewat telepon, mungkin pengacara atau pihak kepolisian. Aku meletakkan mikrofon di atas podium. Itu saja dariku. Terima kasih, Raka, sudah mengajarkan aku arti penghinaan. Tapi ingatlah, penghinaan yang kau tujukan padaku malam ini hanyalah awal dari kehancuranmu sendiri. Dengan langkah anggun, aku turun dari panggung. Semua mata masih menatapku, sebagian dengan kagum, sebagian dengan syok. Aku tidak peduli. Yang penting, aku sudah memberikan hadiahku. Raka masih berdiri di sana, terpaku seperti patung. Suara tamu yang gaduh, kamera ponsel yang terus merekam, dan layar besar yang masih menampilkan bukti kejahatannya menjadi latar kehancurannya malam itu. Dan aku berjalan keluar dari ruangan pesta dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Pintu ballroom yang megah tertutup di belakangku. Langkah-langkahku mantap. Gaun yang membalut tubuhku berayun mengikuti irama gerakanku. Di luar ruangan, udara malam menyambutku. Segar, bebas, seakan ikut merayakan kebebasanku yang baru saja kudapatkan. Namun di dalam ruangan, badai besar baru saja dimulai. Dan pusat badai itu adalah Raka. Aku berhenti sejenak di lobi hotel, menoleh ke belakang. Dari kejauhan, terdengar keributan. Tamu-tamu yang tadi begitu menikmati pesta kini seperti kawanan semut yang sarangnya diobrak-abrik. Suara tinggi penuh amarah bercampur dengan nada panik dan kecemasan.
Aku bisa membayangkan dengan jelas. Raka berdiri di panggung, wajahnya memerah, matanya liar mencari pegangan. Tapi pegangan itu sudah tidak ada lagi. Satu persatu orang yang dulu mengelilinginya kini menjauh, meninggalkan dia sendirian dalam lingkaran kehancurannya. Saling menyalahkan. Di dalam ballroom, Raka berusaha keras mempertahankan harga dirinya. Semua ini fitnah. Alia sudah memalsukan semuanya. Dia ingin menjatuhkanku karena aku menceraikannya. Teriaknya sambil menunjuk layar yang masih menampilkan bukti kejahatannya. Namun bukti-bukti itu terlalu jelas. Rekaman video, dokumen transfer, laporan keuangan yang dimanipulasi, semuanya terpampang di depan mata. Para investor yang sudah menanamkan uang mereka di perusahaannya tak mau mendengar alasan. Fitnah katamu? Kalau begitu jelaskan kenapa namamu ada di setiap dokumen itu, Raka? Salah seorang pria parubaya bersuara lantang, nadanya penuh kemarahan. Kami sudah rugi miliaran karena mempercayaimu. Seorang wanita elegan, yang dikenal sebagai partner bisnis luar negeri, berdiri dengan wajah dingin. Kontrak kita batal malam ini juga. Aku tidak ingin 1 sen pun uangku ikut terseret dalam masalah hukum yang akan kau hadapi. Raka mendekatinya, mencoba menenangkan. Tunggu, dengarkan aku. Semua ini bisa dijelaskan. Itu hanya kesalahpahaman akuntansi. Aku bisa betulkan. Cukup, Raka. Potongnya. Jangan buang-buang waktu kami dengan kebohongan lagi. Reputasi yang hancur. Sementara itu, beberapa tamu undangan mulai keluar dari ballroom dengan wajah kesal. Wartawan yang diundang untuk meliput pesta ulang tahun mewah ini justru mendapatkan berita besar yang jauh lebih panas. Kamera mereka sibuk merekam. Kilatan lampu blitz menyambar-nyambar. Pengusaha sukses Raka terlibat skandal perselingkuhan dan korupsi. Judul itu pasti akan terpampang di headline besok pagi. Beberapa kolega bisnis berusaha menutupi wajah mereka dengan tangan atau sapu tangan. Tak ingin wajah mereka ikut tertangkap kamera. Mereka tahu, reputasi Raka sudah jatuh ke dasar, dan siapapun yang masih terlihat dekat dengannya akan ikut terseret. Raka menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada sahabat yang berdiri membelanya. Tapi tidak ada. Bahkan orang-orang yang dulu paling loyal pun mundur perlahan. Pengkhianatan terakhir. Ketika suasana semakin kacau, seseorang melangkah maju dari kerumunan. Karin, sekretaris yang selama ini menjadi selingkuhannya. Ia menatap Raka dengan wajah cemas sekaligus marah. Raka, semua ini benar? Kau tidak pernah bilang padaku kalau uang yang kau gunakan untuk membelikanku apartemen itu hasil korupsi. Suaranya bergetar, namun cukup keras untuk terdengar seluruh ruangan. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Raka panik, mencoba meraih tangan Karin. Sayang, jangan bicara seperti itu. Aku lakukan semua ini untuk kita. Kau tahu betapa aku mencintaimu. Tapi Karin menepis tangannya kasar. Cinta? Jangan bohong lagi. Kau hanya memanfaatkanku. Dan sekarang aku yang akan ikut terseret karena kebodohanku percaya padamu. Tanpa menunggu lagi, Karin berbalik dan keluar dari ruangan, meninggalkan Raka yang semakin hancur. Semua orang bergumam. Sebagian menahan tawa melihat pria arogan itu ditinggalkan kekasih gelapnya di tengah kehancuran. Kehancuran finansial. Tidak butuh waktu lama sebelum telepon-telepon mulai berdering. Para investor menghubungi pengacara mereka. Beberapa yang lain langsung memerintahkan asisten pribadi untuk menarik modal dari perusahaan Raka. Saham perusahaan yang sebagian dimiliki publik mulai merosot malam itu juga. Berita yang bocor ke media sosial menyebar lebih cepat daripada api membakar kertas. Hashtag dengan nama Raka mulai trending, penuh dengan cemooh dan kutukan. Raka hanya bisa duduk di kursi VIP. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Semua ini hanya mimpi buruk, gumamnya. Tapi itu bukan mimpi. Itu kenyataan. Kehancuran yang dia rancang untukku berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Kepolisian turun tangan. Keributan itu semakin memuncak ketika 2 orang pria berseragam masuk ke ballroom. Polisi. Mereka mendapat laporan dari salah satu tamu yang juga pejabat pemerintah.
Saudara Raka, kata salah satu polisi dengan suara tegas. Kami mendapat laporan mengenai penggelapan dana dan manipulasi keuangan. Kami perlu membawa Anda untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Raka melotot. Wajahnya penuh kepanikan. Tidak, aku tidak bersalah. Semua ini jebakan istriku. Dia yang melakukan semua ini. Namun polisi hanya saling pandang, tidak menggubris teriakannya. Anda bisa membela diri di kantor. Sekarang silakan ikut kami. Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa tamu. Sebagian bertepuk tangan pelan. Sebagian lain hanya menggelengkan kepala penuh kasihan. Raka yang dulu dielu-elukan sebagai pria sukses kini digiring keluar layaknya penjahat. Aku menyaksikan dari jauh. Dari jendela kaca besar di lobi hotel, aku menyaksikan semua itu. Melihat bagaimana Raka berusaha melepaskan diri dari pegangan polisi, melihat wajahnya yang penuh ketakutan, melihat bagaimana semua orang menjauh darinya seakan ia penyakit menular. Ada rasa lega, ada rasa puas, tapi juga ada sedikit getir di hatiku. Bagaimanapun, pernah ada masa aku mencintainya dengan tulus. Pernah ada masa aku rela memberikan seluruh hidupku untuknya. Namun cinta itu sudah lama mati, tergantikan oleh luka yang dalam. Dan malam ini, luka itu terbalas dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Sendirian di tengah keramaian. Setelah polisi membawa Raka pergi, pesta itu benar-benar berantakan. Musik dihentikan. Para tamu bubar satu persatu dengan wajah muram. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi kemewahan. Yang tersisa hanyalah puing-puing kehormatan seorang pria yang hancur oleh perbuatannya sendiri. Raka kini sendirian. Semua orang yang dulu memujanya, memanfaatkannya, bahkan mencintainya, meninggalkannya. Ia tidak punya siapapun. Tidak istri, tidak kekasih, tidak sahabat, tidak rekan bisnis. Dan aku sudah melangkah pergi, meninggalkan masa laluku, meninggalkan segala luka, menuju kehidupan baru yang menantiku di luar sana. Penutup bab. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupku. Malam yang menandai akhir dari penderitaanku, dan awal dari kebebasan. Sementara bagi Raka, malam itu adalah awal dari kehancuran panjang yang tak akan pernah bisa ia pulihkan. Hadiah spesial yang kuberikan padanya bukan hanya menghancurkan reputasinya, tapi juga menghancurkan seluruh hidupnya. Dan ia pantas mendapatkannya. Udara malam menyapu wajahku ketika aku keluar dari hotel itu. Cahaya lampu jalan berpendar lembut, seolah menyambutku ke dunia baru. Kakiku terasa ringan, seakan beban yang bertahun-tahun mengikatku akhirnya runtuh bersama dengan kehancuran Raka. Aku menatap langit, gelap, tapi bertabur bintang. Aku bebas, bisikku, senyum terbit di bibirku. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku benar-benar merasakan arti kebebasan. Hari-hari pertama tanpa Raka. Beberapa hari setelah pesta, berita tentang Raka menjadi topik utama di media. Headline koran, televisi, hingga portal online menulis tentang skandal besar yang menjatuhkan namanya. Pengusaha Raka terseret skandal korupsi dan perselingkuhan. Kehidupan mewah dibangun dari dana gelap. Sosok istri yang tegar mengungkap kebenaran. Namaku ikut disebut di berbagai artikel. Banyak yang memujiku sebagai wanita kuat, ada pula yang bersimpati, menuliskan bahwa aku adalah korban. Teleponku tak berhenti berdering. Wartawan ingin mewawancaraiku, teman-teman lama ingin menyampaikan dukungan. Bahkan orang asing menuliskan pesan-pesan penyemangat. Awalnya aku kewalahan, tapi aku memilih tenang. Aku tidak ingin terjebak dalam sorotan media. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan damai. Membangun kembali diriku yang selama ini terpuruk. Membangun kembali mimpi. Sejak sebelum menikah dengan Raka, aku punya mimpi sederhana. Membuka sebuah butik kecil yang menjual rancangan bajuku sendiri. Aku selalu suka menggambar, merancang pakaian, dan bermain dengan kain. Tapi setelah menikah, mimpiku hilang. Raka menganggap itu pekerjaan sepele yang tidak layak untuk istrinya. Kini, setelah bebas darinya, aku kembali membuka buku sketsaku yang lama terkubur. Malam-malam kuhabiskan dengan menggambar desain.
Siang hari aku berkeliling mencari kain dan penjahit yang bisa diajak bekerja sama. Aku menggunakan sebagian tabunganku, uang yang diam-diam kusembunyikan selama menikah, untuk menyewa sebuah ruko kecil di pinggir kota. Tidak mewah, tapi cukup untuk memulai. Butik itu kuberi nama Aliana, gabungan dari namaku sendiri, sebagai simbol kelahiran kembali. Hari pertama butikku buka, aku tidak berharap banyak. Tapi ternyata, beberapa orang datang. Mereka tahu tentangku dari berita, dan penasaran dengan karya-karyaku. Mereka membeli dengan antusias. Bahkan ada yang memesan untuk acara khusus. Hari demi hari, butikku mulai dikenal. Media yang dulu memberitakan skandal Raka kini menulis tentangku. Alia bangkit dengan butik Aliana. Nama yang dulu dikaitkan dengan luka kini berubah menjadi simbol kekuatan. Belajar bahagia dengan caraku. Kehidupan baruku tidak mewah. Tidak ada mobil sport. Tidak ada pesta glamor. Tidak ada rumah megah dengan chandelier berkilauan. Tapi aku tidak lagi tertekan. Aku bisa bangun pagi dengan senyum, menyeduh kopi sendiri, lalu berangkat ke butikku dengan penuh semangat. Aku belajar menikmati hal-hal kecil yang dulu tak pernah kurasakan. Duduk di kafe kecil sambil membaca buku, berjalan-jalan di taman, atau sekadar bercakap-cakap dengan pelanggan. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang harta yang berlimpah, melainkan tentang hati yang bebas dari belenggu. Kehidupan Raka yang terpuruk. Sesekali aku masih mendengar kabar tentang Raka. Setelah malam pesta itu, ia ditahan polisi untuk pemeriksaan. Perusahaannya bangkrut, asetnya disita, dan hampir semua orang yang dulu menyanjungnya menjauh. Karin, sekretaris yang dulu menjadi kekasih gelapnya, menghilang entah kemana. Kabarnya ia pergi ke luar negeri, meninggalkan Raka sendirian menghadapi badai. Aku tidak merasa iba. Itu konsekuensi dari pilihannya sendiri. Tapi dalam hati kecilku, ada sedikit rasa lega. Aku tidak perlu lagi takut pada caci makinya, atau merasa rendah diri di hadapannya. Ia sudah menuai apa yang ditaburnya. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, ketika aku sedang menata pajangan di butikku, seseorang datang. Seorang pria dengan wajah ramah, mengenakan setelan sederhana. "Apa benar ini butik milik Ibu Alia?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. "Ya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Ia memperkenalkan diri sebagai Arman, pemilik sebuah kafe di dekat situ. Ia mendengar tentang butikku dari berita dan ingin bekerja sama, memajang beberapa desainku di kafenya untuk menarik pengunjung. Percakapan kami mengalir ringan. Ada sesuatu pada dirinya yang membuatku merasa tenang, berbeda dari kesombongan Raka. Ia tidak menatapku dengan meremehkan, melainkan dengan rasa hormat. Aku tidak buru-buru membuka hati, tentu saja. Luka lama masih meninggalkan bekas. Tapi aku tahu, hidup selalu memberi kesempatan baru. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan siap. Refleksi diri. Malam itu, setelah butikku tutup, aku duduk sendirian di balkon apartemen kecilku. Angin malam berhembus, membawa aroma hujan yang baru turun. Aku membuka buku harian dan mulai menulis. Aku pernah hancur. Aku pernah jatuh sedalam-dalamnya. Tapi aku juga bangkit. Malam ketika Raka mencoba mempermalukanku justru menjadi malam ketika aku menemukan kekuatanku. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi terikat. Aku adalah Alia, wanita yang bebas, dan aku akan terus melangkah ke depan. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata lega. Air mata bahagia. Penutup. Beberapa bulan kemudian, butik Aliana semakin berkembang. Aku mulai mendapat undangan untuk mengikuti pameran mode kecil-kecilan. Pelanggan setiaku semakin banyak. Hidupku sederhana, tapi penuh makna. Sementara itu, Raka tenggelam dalam kabar buruk. Sidangnya terus berlanjut. Masa lalunya menghantamnya tanpa henti. Dunia yang dulu ia bangun dengan kesombongan runtuh, dan ia sendirian menanggung akibatnya. Aku tidak lagi peduli. Perjalananku kini bukan tentang balas dendam, tapi tentang membangun diriku sendiri. Tentang meraih mimpi yang dulu terkubur,
dan tentang menemukan kebahagiaan dengan caraku sendiri. Dan aku tahu, selama aku percaya pada diriku, tidak ada yang bisa menghancurkanku lagi. Aku tersenyum pada bayangan diriku di cermin. Selamat datang, Alia yang baru.